بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Tanpa kita rasa telah berlalu dari Ramadan 17 hari, kita berada di hari ke-18, sehingga 2 hari lagi kita akan memasuki 10 yang terakhir dari bulan mulia, bulan Ramadan. Bagi yang menyadari pada dirinya ada kesungguhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia bersyukur dan memohon kepada Allah taufik serta istiqamah di atasnya. Namun bagi yang menyadari pada dirinya ada kekurangan, ada taksir dalam menjalankan ketaatan, ada malasnya, ada kurangnya, maka segera hendaklah dia susul itu dengan semangat yang lebih dalam menjalankan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah di 10 hari yang terakhir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, di Bukhari Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Terbiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 yang terakhir dari Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, beliau menghidupkan malamnya, dan beliau membangunkan anggota keluarganya. Dalam lafaz yang lain disebutkan, kana yajtahid fil ashril awakhir ma la yajtahid fi ghairiha. Jika 10 malam yang terakhir dari Ramadan, Rasulullah SAW berijtihad, artinya bersungguh-sungguh lebih dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah, lebih dibanding hari-hari yang sebelumnya. Maka manfaatkan oleh kita sisa hari yang tidak banyak, dia hanya 10 hari, tunjukkan kepada Allah kebaikan itu ada pada diri masing-masing. Diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu al-Faruq di Muwatta' Malik, bahwasanya beliau salat malam, qiyam lail, qiyam Ramadan, kemudian jika melewati setengah malam yang terakhir, beliau bangunkan keluarga beliau sambil beliau katakan as-salah, as-salah, yang artinya ayo salat, salat, bangunlah kalian salat. Kemudian Umar membacakan ayat wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha, dan perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah untuk perkara tersebut. Maka disunahkan bagi setiap muslim untuk lebih bersungguh-sungguh dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 terakhir Ramadan. Kata Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullahu ta'ala, aku menyenangi jika seorang muslim memasuki 10 terakhir Ramadan untuk dia bertahajud, salat malam Ramadan, dan berijtihad, lebih bersungguh-sungguh, lebih banyak menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Demikian pada dirinya, begitu pula hendaklah dia bangunkan keluarganya, bahkan anak-anak kecil pun
selama mereka dianggap mampu dan bisa diajak untuk sholat malam. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah salafus saleh, panutan kita, mengikuti dan mencontoh Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Imma maknanya adalah beliau bersungguh-sungguh lebih dalam menjalankan ibadah, memperbanyak ketaatannya di 10 terakhir lebih dari hari-hari yang sebelumnya, seperti lafaz yang tadi kita sebutkan. Atau mengencangkan ikat pinggangnya artinya beliau menjauh dari istri-istrinya, artinya tidak bercumbu dengan mereka walaupun itu halal, namun untuk memanfaatkan 10 yang terakhir beliau lebih konsentrasi, fokus memperbanyak amal ibadah. Dan makna itu tersirat di dalam firman Allah dalam Quranul Karim di surat Al-Baqarah, al-ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang, yakni malam-malam Ramadan setelah maghrib, boleh kalian mubasyarah, bercumbu dengan istri-istri kalian halal. Wabtaghu ma kataballahu lakum, namun tetap carilah oleh kalian keutamaan yang Allah tentukan untuk kalian. Salah satu tafsir dari ayat ini maknanya, walaupun bercumbu dengan istri itu dihalalkan di malam Ramadan, tapi jangan sampai hal itu melalaikan kalian dari keutamaan besar yang Allah tentukan di 10 terakhir ini. Jangan sampai karena terlewat menikmati perkara yang halal tersebut dengan istri kalian, kalian capek, kalian lalai dan lain sebagainya, sehingga kalian tertidur, hilang keutamaan malam-malam yang agung tersebut dari kalian. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya, beliau menjauh dari istri-istrinya. Lebih jelas lagi bahwa kebiasaan beliau di 10 terakhir beliau i'tikaf di masjid, dan bagi yang i'tikaf tentu diharamkan untuk bercumbu dengan istrinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang kedua yang disunahkan bagi seorang muslim di 10 terakhir Ramadan adalah mandi bersuci di antara maghrib dan isya. Demikian disebutkan dalam beberapa riwayat, walaupun ada kelemahan pada beberapa darinya. Aisyah radhiyallahu taala anha juga meriwayatkan waghtasala sallallahu alaihi wasallam bainal adzanain, dan Rasulullah terbiasa mandi di antara 2 adzan, yaitu adzan maghrib dan adzan isya. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, semenjak dahulu, dari semenjak zaman Rasulullah dan para sahabatnya, dilanjutkan masa para tabi'in dan atba' tabi'in, generasi salaf, kata Ibnu Jarir, mereka menyenangi, mereka senang dan mereka anggap baik untuk seorang hamba mandi di setiap malam-malam 10 terakhir Ramadan. Demikian diriwayatkan pula dari Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Demikian pula disebutkan dari Imam Dzar Ibnu Hubeish rahimahullahu ta'ala. Disebutkan pula dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau tidak hanya mandi, namun beliau mandi lalu beliau menggunakan pakaian terbaik yang beliau miliki, termewah yang beliau punya. Kemudian beliau menggunakan wewangian, parfum terwangi yang beliau miliki. Demikian beliau lakukan itu hanya di 10 malam terakhir Ramadan. Setelah itu perawi sebutkan pakaian tersebut Anas lipat
Anas ibnu Malik masukkan kembali kepada almarinya dan tidak beliau gunakan kecuali sampai Ramadan tahun berikutnya. Demikian pula diriwayatkan dari Imam Ayyub ibn Abi Tamim As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, beliau mandi di setiap malam 10 terakhir Ramadan dan beliau beristijmar. Arti dari istijmar, mewangikan pakaiannya dengan asap wangi dari dupa atau yang semisalnya, karena asap wangi itu akan masuk ke serat-serat pakaianmu dan wanginya akan lekat lama pada dirimu. Demikian para pendahulu kita, panutan kita, a'immatus salaf rahimahullahu ta'ala. Dalam perkara yang sama disebutkan oleh Hammad ibnu Salamah rahimahullahu ta'ala bahwa Imam Thabit ibnu Aslam Al-Bunani rahimahullah, beliau adalah murid senior Anas ibnu Malik. Demikian pula Imam Humaid At-Tawil rahmatullahi alaih, keduanya terbiasa selain menggunakan pakaian terbaik yang mereka punya, menggunakan parfum terwangi yang mereka miliki, mereka pula terbiasa mewangikan masjid tempat mereka sholat dengan asap wangi tersebut, dupa, gahru atau yang semisalnya. Karena tempat itu tempat ibadah, tempat itu tempat mereka bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan para malaikat alaihimussalam menyenangi apa yang disenangi oleh Bani Adam. Mereka pula terganggu dengan apa yang Bani Adam terganggu darinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang orang yang memakan bawang untuk masuk masjid. Demikian pula yang membawa atau ada pada dirinya aroma-aroma yang tidak baik, mengganggu saudaranya yang di dekatnya. Kita sedang bermunajat kepada Allah, kita sedang berdoa mengharap segala kebaikan dunia dan akhirat kita. Di malam-malam itu entah yang di mana Allah tetapkan takdirnya untuk setahun ke depan, takdir sanawi, seperti yang Allah sebutkan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan setiap perkara yang penuh hikmah, yaitu takdirnya. Maka pantaslah kiranya seorang hamba menghadap Allah dengan tampilan yang terbaiknya. Wangikan dirimu, bersihkan pakaianmu terbaik, karena dirimu memohon kepada Allah takdir yang terbaik untukmu, dan berlindung diri kepada Allah agar dijauhkan dari segala takdir yang pahit, dari takdir yang jelek untuk setahun ke depan. Pantaskah itu yang kita minta? Bahkan kita meminta al-'itqu minan nar, kita memohon kepada Allah untuk dimerdekakan dari api neraka. Kita minta dimasukkan ke dalam jannah, diselamatkan dari neraka, sementara tampilan kita apa adanya. Pakaian terburuk itu yang kita gunakan, baju kerja yang kita pakai mungkin ada noda kotor di sana dan di sini, penuh daki, atau mungkin aroma yang ada padanya mengganggu saudaranya yang lainnya, sementara dirimu sedang memohon perkara besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Gunakan perhiasanmu setiap kali engkau sholat. Wallahu ahaqqu an yutazayyana lahu minan nas. Allah jauh lebih berhak untuk kita berhias di hadapannya daripada manusia. Menghadap orang saja, sesama manusia, mungkin itu wali kota, gubernur atau presiden, orang tentu akan
berpenampilan terbaik, menggunakan pakaian terbaik yang dia miliki, wangi parfum yang terwangi yang dia punya, itu sesama manusia. Karena hajat yang dia inginkan, ini yang kita hadapi Rabbul Alamin. Dan yang kita minta kemaslahatan segala-galanya untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.